Oke, selamat pagi Pak Ahmad Isnadi dan Pak Iswandi. Untuk Iya Pak, ya, oke. Pak Ahmad Isnadi, bisa minta tolong diaktifkan kameranya Pak. Sip. Oke, terlihat suara saya dan gambar juga udah terlihat jelas ya. ya jelas Pak. Oke, saya buka nih. Oke, Pak Ahmad, karena di sini pesertanya cuma Pak Ahmad dan mungkin Pak Iswandi ya untuk SPP-nya. Mungkin Pak Ahmad tadi kan mohon diperhatikan ya untuk agendanya hari ini itu training mesin MZ2155. Kira-kira dari Pak Ahmad Isnadi udah paham belum soal mesin ini atau udah pernah PM belum? Kalau pegang sih sudah Pak, sudah, sudah sering juga. Mungkin kalau ada CM yang agak sulit tuh, yang belum paham. Sebentar Pak Is. Nanti saya setting suara dulu. Oke, sebentar Pak Isnadi. Ya. Gimana Pak Isnadi bisa coba tolong diulang lagi? Sebelum. Kalau pegang sih sudah pernah Pak, udah pernah PM juga. Mungkin kalau CM yang agak sulit tuh kayak kemarin yang nentuin apa tuh, kayak sensor yang di maintenance tuh, maintenance tool itu mungkin di situnya sih yang pakai aplikasi itu Pak. Oke, jadi kalau misalnya secara aplikasi udah lumayan pernah pakai lah ya. Coba Pak. Udah ya. Oke, di sini mungkin misalnya kalau udah mungkin ada beberapa teman nanti karena ini hari ini di record juga. Nanti ntar mungkin untuk Pak Ahmad Isnadi mungkin lebih ke arah refreshment, mungkin nanti dijelaskan juga lebih detailnya. Karena fokus kita hari ini itu aplikasinya di maintenance dan aplikasi demo gitu. Dan untuk aplikasinya itu bebas sih sebenarnya kurang lebih sih kalau mesin ini hampir sama ya Pak Coco ya. Hah? Kurang lebih kalau untuk pemakaian sih kurang lebih hampir sama ya. Demo. Yang penting kan kalau dari sisi teknikal itu kan kemarin permintaan dari Pak Daru itu kan lebih mengarah ke teknikal, teknikal hardware-nya. Jadi kita fokus kita training hari ini selama 4 hari ya. Selama 4 hari ini kita fokusnya nanti ke bagian teknikal sama hardware-nya. Mungkin ada beberapa yang nanti banyak bakal dijelaskan sama Pak Coco. Ini kebetulan di sini trainernya dengan Pak Coco nanti Pak Ahmad gitu. Mungkin nanti buat teman-teman yang hari ini ada dua orang katanya ke Abakus, Pak Afin ya. Saya ingatnya Pak Afin tuh kalau di Malang tuh Pak Afin ya. Ya kalau Sebenarnya Pak. saya juga mau tambah tuh Pak, ini saya lagi nunggu mesin keluar aja sih. Oke, oke. Nanti tadi info aja mungkin nanti buat teman-teman mungkin ada saya nggak tahu sih ya SMA Malang itu ada berapa mungkin di info aja. Kalau misalnya hari ini tuh apa direkam, jadi ntar saya share juga rekamannya ke SPV karena mesin ini juga populasinya mungkin sedikit, jadi nggak mungkin juga di learning portal juga nggak ada juga materi yang mungkin diperhatikan aja Pak Ahmad. Misalnya nanti kalau memang butuh rekaman nanti kan minta ke Pak Iswandi nanti saya share per hari. Per hari ini saya share nanti ke Pak Iswandi. Pak Iswandi. Kurang lebih dari saya briefing paling itu aja. Ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait sama agenda trainingnya hari ini, Pak Ahmad? Kalau udah jelas. Mungkin bisa dimulai aja sih Pak trainingnya. Mungkin Oke, nanti sambil jalan ada pertanyaan. oke, oke, sip. Thank you. Pak Ahmad. Mungkin saya lanjut ya dijelaskan Pak Coco. Mungkin saya lanjut ke share screen. Saya mau mastiin di sini udah kelihatan jelas ya Pak Ahmad ya dari gambarnya dan Sudah juga Pak. ya, oke. Saya uh, lanjut ke penjelasan Pak Coco. Jadi kalau beda jelas sih nggak perlu pakai yang itu lagi deh kayaknya. Apa? Oke, Pak Geni. Ah, Ahmad, eh, untuk mesin 2155 ini udah ngerti kan ya fungsi dari penggunaannya ya? Halo, Pak. Oh, Geni.
Pak Ahmad, kedengeran Pak Ahmad? Sorry Pak, jaringannya jelek, keluar sendiri. Halo, Pak Ahmad. Iya Pak, Eh, untuk mesin 2155 ini udah tahu kan ya fungsi dan kegunaannya ya. iya itu Pak. Terus untuk bagian-bagiannya juga udah setidak-tidaknya sudah mengetahui ya, gitu ya. Iya sudah. Nah, jadi untuk menghemat waktu supaya kita nggak terlalu banyak penjelasannya lagi, jadi saya nggak ngejelasin masalah yang ininya lagi nih, yang hardware sectionnya gitu. Jadi kita langsung masuk ke maintenance toolnya aja. Iya Gimana? boleh Pak, boleh Pak. Karena yang kurang dimengerti memang di situ Pak, di maintenance tool-nya. Maintenance toolnya ya. Udah, oke kalau gitu. Oke. Nanti mungkin kalau ini penjelasan presentasinya nanti saya share juga Ya, kita lihat sama itu. Mau pakai PDF dulu atau mau pakai mau dijelasin langsung dari aplikasinya langsung Pak? Dibuka langsung, buka ya maksudnya. buka langsung aja. Kelihatan. Halo, udah kelihatan Pak? Pak Ahmad? Halo? Sudah kelihatan aplikasinya Pak Ahmad? Iya kelihatan Pak. Bisa, bisa juga. Yang layar itu high meeting ini Pak. Ya, share aja Pak. Oke, Pak Ahmad. eh ini tampilan dari maintenance tool ya. Nah, maintenance tool ini kan fungsinya untuk melakukan perbaikan atau pengecekan dari masing-masing eh ini apa namanya mesin 155 ya. Di dalam di dalam maintenance tool ini itu ada masing-masing menu ya dari parameter mesin, dari parameter tuh ada parameter mesin, terus IGP parameter ya. Ini untuk mesin parameternya itu untuk isinya microphone-nya menggunakan E13B bukan CNC7. Nah, terus detection mode-nya pakai yang rel plus ABS. Untuk IGP parameternya itu menggunakan handphone. Jadi nggak ada real-nya ya. Nah, terus menu berikutnya itu sensor ya. Sensor W1, W2, skew sensor, micro ribbon,
maker wheel, heat sensor 1, heat sensor 2, heat sensor 3, dan heat sensor 4. Nah, untuk yang bagian double feed ini itu bisa diatur auto atau secara manual. Ini tampilannya belum muncul karena kan ini kita belum connect mesinnya ya. Ini baru penjelasannya aja bagian-bagian menunya. Nah, menu berikutnya untuk skew sensor juga bisa dilakukan auto atau secara manual. Begitu juga dengan meter ribbonnya, sama untuk adjustment sensornya. Nah, menu berikutnya itu maker wheel. Maker wheel itu ada bagian eh, composition, nilai dari fontnya, terus sama composition setnya. Nanti akan timbul nilainya. Atau kita itu dulu aja deh ya. Dikonek aja dulu ya. Nah, kalau kita eh, klik rotate meter, dia akan muncul nilai dari nilai fontnya ini. Nilai fontnya ini sekitar 12 sampai 16. Jadi kalau nggak ada di antara nilai tersebut harus di-adjust. Nanti bagian adjustnya nanti kita eh, apa namanya kita lihat gitu ya. Nah, kalau sudah kita lihat ini nilai composition ini, kita klik lagi rotate ini supaya menghentikan dari perputaran dari eh, font font wheel-nya ya. Lalu nih composition set itu nilai dari posisi dari composition-nya juga. Kalau umpamanya dia cetakannya kurang bagus atau pecah-pecah, bisa dari sini pengaturannya. Nah, lalu di sini bagian adjustment angle-nya. Adjustment angle, kalau dia hasil cetakannya pecah-pecahnya di kiri samping angkanya yang hanya sedikit-sedikit gitu. Nah, pengaturannya ada di sini. Kita bisa atur klik right kalau dia posisi punya apa kurang bagusnya di sebelah kanan, maka kita bisa klik ini. Nah, dia muncul di nilai 16 ini. Atau kita klik yang left-nya posisinya 15. Itu. Ini berhubungan sama nilai yang di sini juga. Lalu menu berikutnya adalah print start position. Nah, print start position ini ada untuk marker dan cartridge apa printer printer 1, 2, 3. Nah, untuk marker ini kita bisa melihat setelah kita klik. Ini kita bisa klik dari hasil apa namanya maker ribbonnya, maker ribbon, start encodingnya dia akan mencetak sekitar 65 kolom pakai patternnya. Nah, itu nanti dijelaskan caranya.
Lalu di sini IJP cartridge, inkjet printer 1, inkjet printer 2, inkjet printer 3. Kita bisa lihat, kita bisa tes. Coba di inkjet printer 1 dulu. Nah, kalau dia udah mencetak, tuh printernya bagus, dan ini berubah apa namanya, parameter mesinnya ada di nomor 56. Nanti juga kita bisa lihat. Begitu juga di IGP2, IGP3. Ini baru penjelasan menunya aja dulu ya. Nah, menu berikutnya adalah feeding test. Nah, feeding test ini itu kita bisa mengetes hampir sama kayak tadi, kayak print ini. Hanya di sini bisa dites berbarengan dengan mikernya. Ada JP 1, 2, 3, dan menggunakan ya, menggunakan eh, apa simbol makernya. Lalu di sini menu berikutnya adalah versionnya. Kalau kita klik versionnya, itu adalah versionnya 10.3336. Ini tahun 2022 nih, 2010. Udah bahula ya, yang buat Mochizuki. Untuk FPGA-nya 007. Lalu di sini IJP cartridge. IJP cartridge ini itu setiap kita bisa melihat nilai dari status cartridge-nya itu ready atau baru atau rusak. Kalau kita klik get cartridge info, itu statusnya ready. Yang IJP1 ready, IJP2 ready, IJP3 tidak ada cartridge-nya. Nah, kalau di sini dia munculnya new, ini kalau ready itu udah siap pakai ya. Kalau dia muncul di sini new, itu kita harus kalibrasi dengan cara diklik tombol apa IJP-IJP yang kalau dia posisinya misalnya new, langsung kalibrasi sampai dia berubah ke ready. Nah, menu clearing ini kalau kita mau bersihkan dari cartridge-nya mau dibersihkan, kita bisa clean. Kalau misalnya dia nggak keluar cartridge-nya, kita coba dulu clean pakai menu ini. Lalu di sini log. Menu berikutnya log. Log ini kita bisa apa namanya melihat error-error yang pernah terjadi. Nah, kita eh, klik get log infonya. Nah, di sini muncul tampilan eh, log errornya. Error log 53 ini itu log error di bagian cartridge-nya 53 semua. Di bagian cartridge nanti ada apa kode-kode errornya, baik itu error skew atau error yang begini. Nah, ini errornya nih menggunakan apa pilihannya by time, atau kita bisa lihat power on. Jadi pada saat setiap kali powernya dinyalakan sampai sebelum power itu dimatikan berapa kali ada errornya. Nah, terus
Kalau di posisinya udah mati terus nyalakan lagi udah berubah lagi ininya jumlah errornya. Lalu menunya yang bytecode. Bytecode ini kode-kode dari menu-menu errornya. Bukan menu error maksudnya yang muncul error yang ada gitu. Kode 34 itu sebanyak 6 kali karena make print space is not enough. 32. Nah, nanti di kode-kode error itu nanti ada. Jadi kalau muncul kode error seperti ini, kita bisa melihat bagian-bagian mana yang apa namanya yang terjadi error. Lalu menu double bit sensor. Double bit sensor ini itu kita bisa cek eh, double bit sensor. Nah, ini bagian tuh kebanyakan dibacanya menggunakan sinyal ya. It's itu Pak ya. Hah? Ujung ketemu ujung. Iya, Jalan dia ujung gitu. ke ujung. Cuma memang kalau ini kita jarang sekali kita coba karena penjelasan ini khusus lagi ini karena dia punya apa namanya punya sinyal yang tersendiri. Jadi mungkin yang untuk yang ini saya nggak jelasin, nanti jelasinnya yang ada di sensor aja ini. Nah, menu berikutnya itu device. Device ini itu untuk mengetes masing-masing komponen. Ada pengetesan untuk pin motor, maker wheel motor, maker ribbon motor, upper gate, dan hammer solenoid. Ya, nah ini terus sama reverse motor. Nah ini bagian-bagian menu di bagian maintenance tool. Terus kalau ada error kita error reset, kalau ada perubahan kita harus update. Kalau nggak diupdate nanti perubahannya itu nggak tersimpan. Nah kalau membatalkannya cancel. Nah ini menu-menu yang apa namanya yang ada di maintenance tool. Untuk sementara Pak Ahmad ini nggak paham nggak untuk yang ini dulu, ini baru penjelasannya aja. Pak Ahmad, Halo, terdengar nggak Pak Ahmad? selamat. Misalnya di rumah aku sudah. Mana? Yang dua. Ini. Pak Ahmad. Selamat. Ya, udah. Pak Ahmad kedenger nggak suaranya Pak Ahmad? Ya denger Pak, tadi ada telepon dari Abakus, sorry. Si Hadi di mana, Pak? Tadi sana-sana, Fardas. Nggak ada. Katanya di ruang AKT. Oh, GT 1 kali ya? Iya gimana Pak Ahmad? Udah, ayo jelas ya. Untuk Ya sudah Pak. saya mungkin udah pasti udah agak paham dah ya. Nah, berarti kita sekarang kita eh, ke sensor aja dulu ya. Kemarin video ini. Bisa. Bisa ya. Ya, harus di itu berarti harus di itu dulu. Video Harus kamu di mau? harus di close dulu. Nggak usah Pak. Dia di sana onin yang ininya aja. Oh ya. Coba aja kamu connect pakai ini kan. Di itu juga. Bisa itu dia. Ya kalau dari sebelah sana lebih kelihatan itu ya. Lebih depan gitu. Depan.
Bisa jadi. Sorry Pak Joco ya. Iya. Apa? Yang beda. Oh, PDF-nya masih tetap kelihatan karena masih di-share. Ini Nah, karena gua- dia fokus kamera aja. Jadi dia bisa melihat. Maksudnya dibagi dua gitu. Oh, di split. Nah, split. Harusnya dari split sih Pak. Nggak gua untuk di sininya nih. Oh, bisa. Berarti ini jangan terus ya. Berarti main pendensi digeser ke sini berarti kasih tahu. Ke sini. Ya. Ini masih share. Ini juga masih juga. Ya, sorry. Nah, ini untuk double fit sensornya. Oh iya. Oke. Nah, untuk double fit sensor posisinya udah tahu belum Pak Ahmad bagiannya? Yang di apa Pak? Habisnya roller apa itu? Tutup roller apa itu? Yang ini. Ya, Ya. Betul. Ini double fit sensor ya. iya Pak. Double fit. Ya. Kenapa Pak Ahmad? Di layar ya, Pak. Nanti galeri, set galeri. Oke. Untuk double fit sensor ini, nah ini bagian double fit sensor ya. Dia kalau dia tanpa ada dokumen, nilainya itu 5,0. 5,0, double fit bulannya juga 5,0. Dia kalau ada dokumen, itu nilainya 3,7 atau 3 lebih lah ya, hampir 4. Nah itu untuk dokumen yang 1 lembar. Nah nanti pengaturan ketebalan kalau di cetak buku itu kan ada berapa lembar, ada berapa ini ya, macam lembarnya ya. Yang satu eh, cover cover apa namanya bukunya, terus ceknya, sama yang tipisnya apa ya Pak Ahmad ya itu ya, saya lupa itu. Halo.
Kalau Pak Ahmad, Ahmad, Nggak dipakai kan? Biar Iya Pak. kalau yang tipis apa itu namanya saya lupa saya. Kalau cetak itu kan ada lembar yang tipis tuh. Oke. Nah, kalau dia satu lembar nilai segitu, sekitar 3. Nah, kita coba cek kalau yang ketebalannya seperti covernya biasanya kan lebih tebal. Nah, jadi saya pakai dua dua lembar, saya gabungkan ya. Saya gabungkan untuk melihat nilainya. Nah, itu nilainya sekitar 2 untuk ketebalan kertasnya. Ini kita bisa setup secara manual, atau foto. Ini kita kalau setup manual kita bisa geser-geser. Oh. Untuk setup nilainya berarti posisi kertasnya harus ada di situ Pak ya, posisi dokumennya. Dokumennya di situ. Ini harusnya bisa digeser nih manual, tinggal digeser aja. Nah, Berarti kalau tanpa dokumen dia nggak bisa di setting Pak ya. kenapa? Kalau dia tanpa dokumen bisa di setting nggak? Kalau posisi kosong gini nilainya bisa di setting nggak? Atau kurang akurat kalau nggak ada dokumen? Enggak, jangan suara ini. oh kalau misalnya ini maksudnya saya ulang lagi ya. Kalau misalnya salah penjelasan saya, mungkin kalau ditaruh di dokumen ini bisa atau enggak di ini, maksudnya gitu, Pak. Maksudnya nilainya di setting manual gitu ya? Iya betul Pak. Kalau tanpa dokumen bisa nggak dia di Oh, nggak setting? bisa. Bukan tanpa dokumen nggak bisa sih. Sebenarnya bisa. Cuma kan kita kan melihat nilainya dokumen itu berapa, jadi kan kita bisa turunkan atau naikkan supaya bisa mengetahui di perubahan itu berapa gitu. Kalau kita nggak taruh dokumennya, kita nggak tahu nilai dari dokumen tersebut. Jadi dokumen itu sebagai patokan yang bentuk melihat nilai dari dokumennya, baru kita bisa rubah-rubah. Harusnya seperti itu. Baik, berarti nilainya standarnya yang kosong 5,0 ini tadi, terus yang tebel tadi 2, berapa tadi, sama 3,6 tadi Pak ya, untuk Eh, patokannya. Kalau standarnya, kalau kosong itu sekitar 5,00 ya. Tapi kalau pada saat ada dokumen, tergantung dokumennya. Nah, kalau ini kan dokumennya kan polos saja putih, mungkin dapat nilainya seperti sekian. Tapi kalau yang di lapangan kan ada cek dan biru, kan udah ada tercetak angkanya, terus ada warnanya, ada warna hijaunya agak gelap, ada hijaunya agak terang. Nah, itu mempengaruhi dari pembacaan sensor double fitnya itu. Jadi itu tergantung dari di lapangan untuk dokumennya. Jadi kita bisa samain sama yang uh, punya contoh kita ini. Makanya biasanya kalau mau ngatur double fit sensornya ya itu kita biasanya berpatokan sama yang bawaan wakat aslinya untuk kita setup. Tapi kadang-kala juga pakai wakat yang dokumen kita itu dia bisa cocok nilainya, bisa terpakai. Tapi kalau misalnya masih masih double, mesti muncul double fit terus, ya kita harus melakukan pakai dokumen yang asli dia punya seperti itu.
Nah, terus kalau kita menggunakan pakai auto, ya, nah kita tinggal klik aja autonya. Nah, nanti di sana akan permintaan eh, dokumen yang yang dibaca itu sebenarnya kalau bawaannya dia itu yang 90 kilogram. Nah, kita taruh yang 90 kilogram di hoppernya. Lalu kita klik tombol OK. Nah, kalau dia OK, ini muncul tanda bulat ini berarti adjustment-nya sudah bagus, ya. Nah, lalu dia disuruh lanjut atau setting eh, setelah setting yang tadi, terus kita setting pakai 2 lembar dokumen yang 90. Nah, kita taruh lagi. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Saya plus dulu. Oke ya, ini saya buat yang dari 2 lembar. Ini atasnya saya klik pakai staples dulu supaya nariknya jadi sekaligus kalau dia nggak diklik dia narik satu-satu. Lalu kita klik OK, lanjut. Nah, setelah selesai, makanya muncul auto correctionnya eh, tanda 0 ini yang berarti udah oke, finish. Di sini juga tidak ada error, artinya sudah komplit. Kalau dia kalau dia ada error berarti cara untuk adjustnya masih salah. Nah, kalau di sana kan ada workout activities-nya itu. Nah, itu yang dibaca dulu dan ditaruh di dokumen sebagai dokumen pertama. Terus workout aslinya atau workout yang cover dokumennya ke depan tuh, cover depannya yang kedua. Karena kalau workout yang bagian tipis itu nggak dibaca duluan, nanti dia akan dianggapnya nggak baca itu nggak di luar double fit itu, jadi nggak bakal ketarik karena beda nilai dari dokumennya. Untuk sampai sini ada yang belum udah agak paham atau belum atau belum paham?
Paham sih Pak. Paham ya? Nah, jadi kita bisa lihat di sini kalau pakai satu lembar, kan nilainya segini, 3,9, 3,9. Ini setelah dilakukan apa namanya adjustment ya, adjustment. Nah ini yang bar, nilainya 2,3, 2,3. Oke. Nah lanjut ke bagian skew sensor. Skew sensor ini nah, itu ya, dia di bagian bawah ya, di bagian bawah. Itu sensor, kalau di atas itu sensor nih. Makanya muncul itu sensor 1 0,49 kalau ada kertas. Ya, kalau nggak ada kertas dia sekitar 4,8. Untuk skew sensornya 5. Kalau ada kertas sekitar 1 juga dia ya. Ya kan? Nah, ini kita juga bisa atur nilai skew sensornya. Bisa juga kita atur secara manual. Seperti ini. Kalau kita naikin terus seperti itu ya. Atau kita mau pakai foto. Kita tuh ini Pak, apa? Sorry Pak Joco. Kita tuh punya standar ini nggak sih Pak? Standar nilainya. Standar itu kalau nggak ada kertasnya seperti nilai seperti ini Oh, standarnya standarnya Oh ya, iya. karena nilai sensor itu sebenarnya 5,0 ya, atau 4 lebih. Oh, Kalau pada saat ada tas atau dokumen, dia mengikuti dokumen bawahnya yang asli karena pengaruh dari apa warna. Kan warna kan kadang suka yang hijau PBC, hijau pekat kan tuh. Terus ada juga yang merah terang, pengaruh dari pembacaan sensornya juga. Nah, kalau dia membaca foto, kita klik foto ya, terus kita taruh dokumennya yang sebenarnya kalau bawaan untuk apa namanya harganya 90 kilogram, tapi kalau yang di aslinya itu kan 9, yang aslinya itu 100 gram ya kalau yang punya bib barcode aslinya. Berarti better lebih bagus pakai kertas asli cek ya Pak? Asli. Oh Ya. dibanding ini ya? Oke. Ini juga kita kan potongannya juga kan yang 80 Oke. katanya. 80 ya. Nah, lalu kita balik. Oke. Berapa? Oke ya.
Oh, sorry, taruh di sini ya. Oh, ada. Oh, saya juga simpel di sini. Hmm. Click OK button after setting of seat paper into skew sensor. Right. Nah, oke. Jadi dia nggak boleh kena di sensor X-nya. Ini kalau itu dikali pertama. Aktivitasnya mesti di sini. Kita lihat, kita cek kenapa bisa error ya. Kalau kita taruh di sini, posisi seperti itu ya. Tapi dia nggak boleh taruh seperti ini. Jadi harus seperti itu. Wow. Itu udah IR nih Pak. IR ini IR yang sini kan Pak? Dua. Bukan. Yang ini kan IR. Nih, Yo. Oh, ini kan ini kan Pak IR Pak. iya, masih salah. Kenapa ya? Ini baru. Bukan bisa baca dia. Ya, itu dari Pak. Nggak kurang lagi di sini. Oh, Tapi ngelewatin dari rumah. Itu dimajuin bisa. Pak. Lagi bisa.
Dia harus pas betul-betul ini. Tujuh terus. Sorry ya, sebentar ya. Ya, jadi dia harus betul-betul presisi ya. Ada di apa namanya di coba deh, di zoom deh. Terus. Ya, jadi harus presisi betul-betul hanya di sensor satunya aja ya. Jangan kena di sensor edge-nya itu. Kalau dia kena di sensor edge-nya karena suka error. Ini kayak contoh ini nih. Ini kan nggak kena nih. Sedangkan ini, nah, jadi kalau dia dokumennya untuk di sensor satu juga, dia nggak bakal apa foto di atau foto adjustment untuk di sensor, Nggak bisa. dia nggak bisa. Oh, berarti nggak boleh melewati satu Pak ya? Ya, nggak boleh kena di satu udah posisinya. Oke, Yang satu ini Pak ya? S1 di atas. Oke ya, lanjut ke ribbon. Nah, ribbon ini sebenarnya aduh, ini bulat. Ribbon ini ada pakai auto juga, cuma harus ada ininya, ribbon kosongnya. Di ujungin lagi. Nah, ini diminta untuk taruh ribbonnya yang empty. Kebetulan kita nggak ada yang empty, jadi kita nggak bisa buat pakai auto. Kalau kita klik, nilai error. Jadi harus ada ribbon yang empty-nya karena untuk ada open kan, ada Kayak ada. Ini saya tunjuk Pak. Mau tunjuk ke sebelah sini Pak. ya sebelah sini kan ada itunya kan. Ada bukan dalam sini nih ada peraknya nih. Oh iya. Nah dalam itu kan ada peraknya tuh, terus juga dia, nah kalau kita karbonnya dia putih berarti peraknya kan kelihatan. Nah itu dia empty, jadi bisa dipakai itu. Tapi karena kita nggak ada, kita agak susah menggunakan jas. Bisa dikasih kayak ini nggak sih Pak? Kayak kertas gitu, sumpel. Nggak bisa, Nggak bisa, harus yang bisa mantulin lagi ya Iya. berarti. harus mengatur lagi. Jas coba. Nih, oh, ya. Harus di itu Pak ya berarti caranya Pak. Cuma kan
nggak bisa pakai tangan juga karena kan berbeda. Iya, iya, iya. Jadi harus pakai itu. Nah, kalau umpamanya dia kosong, Atas telepon. ya bisa, bisa. Nah, terus taruh lagi dengan ribbon yang bagus. Kita klik sampai dapat tanda Finish. ini ya, finish. Itu artinya sudah setting. Nah, nilainya sekitar segini, ini ribbonnya. Oke. Nah, untuk maker wheel ini dia posisinya low. Kalau aktif biasanya dia akan nyala tuh. Kalau aktif dia muter. Kalau dia nggak aktif, dia low posisinya. Untuk sensor 1, 2, 3, dan 4 ini udah nilainya udah default, jadi kita bisa adjust. Ya. Nah, ini tanda on ini artinya yang on warna orange ini maksudnya itu on. Jadi kalau di sini ada tampilannya warna berwarna itu artinya ada dokumen atau ini lagi bekerja seperti itu ya. Untuk sampai di sini ada yang paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, lanjut ya ke maker wheel ya, maker wheel. Oke, nah maker wheel ini itu ada untuk composition adjustment dan angle ya. Composition adjustment itu nilai dari sensor pemilnya. Ini kalau kita klik di posisi kalian lihat itu di dalam video tampilan makernya berputar ya, yang ini ya. Nggak kelihatan nih kayaknya. Itu ya, berputar ya. Itu dia nilainya 14 atau kadang suka 15 kalau dia berubah. Nah, posisi ini udah 14. Kalau berarti nilainya itu sudah masuk di dalam standar. Jadi nilai formil itu antara 12 sampai 16. Nah, ini 14 berarti masih masuk dalam standar. Untuk menghentikannya, tekan tombol apa namanya maker wheel-nya ya, dia akan berhenti nilainya. Terus kita bisa lihat composition set-nya. Nah, ini. Jadi pada saat dia berputar ya, itu composition fasenya ada nilainya 6, composition lainnya nilainya 6. Nih. HP line itu maksudnya yang ada font di dalam wheel-nya itu Pak ya? Iya. Ada 14 karakter berarti. Mm-mm. Oke. Oke. Terus di sini wheel adjustment-nya. Kalau kita taruh
Nah, ini hasilnya kurang bagus. Coba kita rubah. Nah, ini ya hasilnya. Kalau masih kurang bagus lagi, kita turunin lagi nilainya. Ini kalau bagus tuh gimana Pak? Contohnya Pak? Kalau bagus tuh angka tadi kan dia cetakannya Oh ini. soalnya separuh, Oh ini. ya kan? Nah, kita rubah, dia tuh pecahnya, potongnya di sebelah posisi kanan. Nah, kalau posisi kanan yang terpotong, kita turunkan nilainya. Tadi kan 15, terus sekarang 12. Nah, setelah dirubah 12, hasilnya yang tadi seperti itu. Ya, jadi hasilnya tidak bisa berbentuk angka nol. Tapi masih ada yang agak kurang bagus itu ya. Nah, ini kita bisa turunkan lagi nih ke 11. Lalu kita coba lagi. Bagus Pak. Pak, sorry mau tanya. Ya, Kalau kemarin tuh ada kasus, dia mau ya. nyetak 123, tapi yang tercetak bukan 123, tapi angkanya ngaca kayak 456 gitu. Ini yang perlu disetting yang di angle adjustment itu atau di composition, Pak? Dia langsung lompat ya. Halo, Gimana, Pak? dia langsung lompat ya dari 123. Iya, betul, Pak. Harusnya tercetak 123, tapi yang nggak tercetak, yang tercetak di kertasnya itu loncat, Pak. Jadi 456 atau angka lain yang ngaca gitu. Jadi yang di ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Iya, betul, Pak. terus Tapi yang tercetak tercetak ngaca yang di kertasnya. ya. Pada saat dicetak cuma 4, 5, 6 ya yang kecetak. Kadang 156 aja, kadang yang dicetak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang mau dicetak Pak ya yang di aplikasinya. Tapi yang tercetak di kertasnya bisa 23 pilih atau berapa gitu Pak. Nggak tentu sih. Jadi yang harusnya angka 1 bisa berubah jadi angka 8 gitu Pak. Angka 1 bisa jadi angka 8. Iya betul Berubahnya Pak. ya. Oh, yaitu home positionnya. Coba kamu cek di bagian home positionnya itu, ya nilainya udah masuk di dalam standar atau tidak. Betul. Nah, home position ini fungsinya dia memang menentukan starting mulainya. Jadi pada saat kalau dia nilainya di luar, nah ini kan seperti ini kan ada tuh, ya Robert value-nya tuh 12 sampai 16. Kalau dia di luar nilai 12 sampai 16 ini, ya, dia nanti akan posisinya itu akan berubahnya nggak stabil. Yang tadinya kita maksudnya mau mencetak angka 8, ternyata yang tercetak itu muncul angka 1. Itu karena dia nggak stabil, ya kan? Kadang bagus, kadang enggak. Tapi kalau nilai sensornya udah berubah jauh, dia pasti munculnya input error, dia nggak bakal mau nyetak. Tapi kalau umpamanya dia misalnya dia di sini nilainya 11, itu kadang bagus, kadang
munculnya seperti yang kamu tanya, harusnya cetak angka 8 yang muncul angka 3 atau angka 1. Nah ini yang harus dicek di sini. Itu juga nggak boleh langsung lompat ya Pak. Misalnya dari 14 nggak boleh langsung ke 11, harus satu-satu tes, satu-satu tes gitu Pak. Pokoknya asal kita sudah dapat nilai ininya propernya itu standar sekitar 12 atau 12 sampai 16, itu udah pasti udah hasilnya udah bagus. Nah, cuma gejalanya kadang kan muncul hasil cetakannya eh, pecah, pecah seperti kayak tadi. Itu angle wheelnya yang harus kita atur ke sini. Gitu. Bisa paham dikit? Paham Pak? Untuk yang adjust angle-nya ini udah paham ya? Iya Pak. Oke, lanjut ke menu print start positionnya. Print start position. Nah, di sini ada dua menu, itu untuk maker dan IGP-nya. Makernya ini start position, itu kita kan di Indonesia itu posisinya itu kan dari 1 sampai 49 posisinya. Nah, kalau di luar itu atau bergeser itu bakal akan kena reject. Nah, ini kita bisa coba di sini. Kita coba start. Nomornya apa? Kita taruh dokumen depan, kita start. Nah, dia di situ sudah menggunakan pattern ya, pattern dari bawah mesinnya. Ini kolomnya dia ada 65 kolom. Tapi kalau di kita sesuai Bank Indonesia 49 kolom. Jadi ini sudah mewakili untuk hasil cetakan posisinya. Nanti saya ambil itu dulu, bentar. Tahu template kan ya? Udah pada ada template belum teman-teman di sana di lapangan? Gimana Pak? Template penggaris perbankan. Oh, yang penggaris saya buat tanggalnya BI itu Pak. Iya, yang kayak kotak-kotak itu. Udah ada belum? Ada. Jadi kalau standar maker FZ 1027 sama 2155 harus sampai 49 apa cocok ya? Iya. Nah, itu ya. Jadi harus ada di dalam kotak semua template-nya, cetakannya. Nah, itu 65 kolom. Jadi kalau saya lihat ini Kalau jadi udah schedule jadi oh, ini cocok. jalan Oh, ini cocok. Ujung ini ya? Ya, itu di ujungnya. Oh, Oke.
Nah, itu harus ada di dalam kolom semua gitu. Kalau dia bergeser, artinya eh, hasil cetakan posisinya nggak bagus. Jadi harus dirubah. Nah, perubahannya ini kita bisa set di sini. Bisa kita rubah. Nah, ini nilainya berubah. Kalau kita naikkan, kita putar ke klik kanan, dia nilainya akan turun. Oke, Ya, di siapa Amat ya mau Abakus ya? Ya, nggak apa-apa Mat. Terus sisa siapa lagi nih? Satu lagi. Saya. Satu lagi siapa? benar. Oh, Pak Yoga, oh, gimana? Hah? Tinggal. Tinggal. Sini apa cocok mau sendiri. Hmm. Pak Yoga mungkin ya Pak Yoga. Ini biasanya kalau di cabang Pak Yoga biasanya customer apa Pak Yoga? Sama Kak Isna di Borobudur, BCA Borobudur. Oke, oh BCA ya. Lebih banyak BCA ya. Cuma itu aja sih, Oh BCA enggak. Borobudur ada 2 unit. Kemarin tuh ada sebenarnya adanya training ini kan kemarin kan karena emang Pak Daru itu dari Saya Surabaya. tinggal dulu sebentar ya. Oke, Biar- Pak Daru itu kan kemarin kan dia minta training ya dari Surabaya supaya anak SP di training mesin ini. Gitu. Nah sebelumnya emang biasanya kalau di sana itu dibantu sama tim Surabaya atau gimana Pak? Sendiri, Di kalau ada kendala pasti langsung telepon Pak Cucu. Jakarta Surabaya susah mandunya. Oh, oh, karena beberapa karena ada kasus karena itu ya nggak bisa gitu jadi dibantu sama tim Surabaya juga makanya tim Surabaya request training gitu. Nggak tahu juga sih, sama nggak pernah kontak Surabaya saya ini. Oh gitu ya 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 karena Tahunya dikasih beban sama salesnya aja. Ini mas, waduh. oke. Ini sebenarnya sih hampir sama kayak 1027 sih cuma ini pakai aplikasi aja main driver kayak gitu. Cuma Karena kendalanya lebih kompleks sih, kadang kemarin-kemarin sering dari tahun kemarin juga problemnya ya. Itu terus ketemu, terus kambuh lagi. oh yang cetakannya miring ya sama ke skip ya. Terus kemarin itu yang sebelum Isnadi juga yang dibawa ke Jakarta itu apa? Setting yang apa? Wheelnya itu tetap nggak ketemu, masih ada yang belum penuh gitu. Geser kiri kanan sama, nggak ada ke tengahnya. Oh Itu yang kemarin Pak Coco ada kok fotonya. Hasil-hasilnya udah mentok, makanya tarik Jakarta lagi. tarik Jakarta lagi. Oh Iya, karena soalnya kan sini PM-nya kalau urus satu mesin itu, waduh. Kalau lama-lama nggak bisa, yang PM BCA apa, yang startnya nggak sempet nanti. Itu harusnya Surabaya tuh kan minim job desk-nya dikit ya, kalau bisa itu bisa dibantu harusnya ya, bisa bantu Malang harusnya Pak ya, atau gimana itu Pak? oh gimana Pak? Gimana Mas? Sorry. Nah, untuk job desk di Surabaya kan dia kan per teknisi kan dia lebih spesifik ya, untuk orang ini cuma ini aja, coba bagian yang Fuji aja gitu kan. Maksudnya kan kalau ada kosongan harusnya kan bisa bantu Malang gitu kan harusnya. Oke. Soalnya Ya kan di Pak. Surabaya kan spesifik yang MHU aja, yang Fuji aja, yang star sendiri. Kalau Malang kan semuanya Pak, ini sortir semuanya harus Oke. bisa gitu. Kalau emang jadwal kita agak senggang mungkin bisa lah Oh. DP. Cuma kalau jadwalnya padat, deadline kadang juga ada juga yang backdate, wah itu sulit, itu susah kalau nggak ada Oh. yang mandu. Karena mungkin emang karena ada training ini mungkin jadi dibuat trainingnya kali. Iya kali. Heeh. Berarti ini cuma Malang aja nih ya?
Iya, kemarin sih requestnya dari Pak Daru tuh pimpinan cabang Surabaya tuh request katanya untuk di Malang aja. Kemarin itu memang minta training itu sebenarnya dua, Mas. Ada Maverick sama ada mesin FZ juga yang ini. Cuma priority mesin ini, Mas. Dua satu Iya. lima. Nah, yang Maverick itu coba tanya produk kan karena kan Maverick juga kan mesinnya udah sedikit juga tuh populasinya. Mungkin nanti next training nanti sekalian juga sama mesin baru kan di tim produk ada baru nih MX3 kalau nggak salah. Nah itu emang belum jalan juga sih trainingnya sih. Mungkin nanti yang Maverick di skip dulu karena mesinnya kan populasi juga nggak ada gitu. Iya. Sedikit juga makanya kita fokusnya hari hari ini di 2155 aja dulu. Oh iya. Saya juga Mungkin yang request itu mungkin dari tim salesnya sih itu mungkin Pak. iya, mungkin karena ada perpanjangan di Bank BCA mungkin ya. Jadi Iya. ya juga di refreshment lagi. Saya juga misalnya dulu saya waktu di lapangan sempat megang ini juga nih di Bank Mizuho kayak gini. Kayak di CIMB, di DWTC sama di itu juga sebenarnya sih mesin ini sih gak banyak masalah sih. Paling yang sering di itu tuh ini nih setting-setting yang di ini nih atur tinggi pendeknya nih ribbon ini nih. Oh iya. Ya atur ini doang. Kadang kan yang di sini kadang juga suka miring juga nih. Kurang lebih sih paling itu doang sih. Kalau front wheelnya sih nggak pernah. Paling front wheel dulu di FZ 1027 paling sama Pak Coco. Itu juga sama Pak Coco dipandu FZ 1027. Sisanya sih kalau Kemarin. sih nggak ada sih. Nggak pernah ada kendala sih. Nah, itu juga bingung. Kemarin Pak sempat dibantu Pak Coco juga nggak ketemuan nih. Gitu. Ya, kemarin kerusakannya apa kemarin? Itu Pak nggak rata, jadi cetakan labelnya nggak rata. Tebel kiri ke kanan gitu loh, nggak bisa ambil tengah rata, nggak bisa. Oh, cetakannya yang Iya, bergeser itu. iya. Nah, kalau cetakannya bergeser sebenarnya kan dia apa namanya eh, manual ya. Yang harus di setup itu ini pan, coba pan ini ya. Oh itunya Pak. Ya, ini. Ini kan ada pernya. Oh di adjust. Di adjust yang sebelah sini, terus sama sebelah ini ada dua. Nah, Oh. itu ya. Jadi secara prinsipnya ya pada saat ini kita set up, pada saat dia ada mencetak. Nah, kalau posisi mencetak seperti ini, agak jauh dikit. Nah, itu ya posisi seperti itu kan yang dicetak kan manual apa namanya mon ya posisi di situ. Dan yang kemarin itu dia bergesernya di bagian mana cetakan apa? Cetakan itu cetak bikinnya, yang Ya, front wheelnya. ya maksud saya di apa namanya di nomor seri watak atau sandibang atau di apanya yang bergeser. Halo, Ya. ya yang bergeser itu di cetakan nomor rekening atau nomor seri watak atau apa namanya atau eh, sandi cabang. Oh. Enggak nentu sih Pak kemarin itu kan. Kan saya settingnya Bapak Pandu kan suruh angkanya naik turunin itu jadi geser ke kiri ke kanan. Jadi yang kiri rata rata yang kanan terus ada yang nggak full. Kalau digeser lagi kayak gitu sih Pak. Kan ada fotonya kemarin Pak Cucu. Saya kirim. Masih ada nggak fotonya? Coba deh. Kamu kirim lagi deh. Cuma, tapi mau nanya ini trainingnya tuh gimana? 17. Oh, nah, setelah dia mendengar orang ini berkosong.
Itu selesai ini aja kali ya. Iya, selesai lagi. Kalau ini maksudnya, oke, saya masih kabarin dulu kalau dia. Masih ada fotonya nggak? Itu Oke. Masih Pak, ini saya kirim lagi Pak. dari lagi ya. Oke. Oh, kalau ini bukan bergeser kiri kanan gejalanya. Iya, sudah geser kiri kanan. Oh, harus geser kanan. Nah, kalau ini kan dilihat dia angkat cetakannya ini yang apa namanya yang angka 8-nya kan tebal hitam kan. Iya. Nah, yang kalau bergeser ke kanan ini pakai warna yang panjang atau yang pendek ya nyetaknya. Nyetaknya itu pakai yang aplikasi itu Pak. Yang 8 semua gitu. Warkatnya pakai yang panjang atau yang pendek ya. Aduh lupa ini. Kemarin panjang atau pendek lupa ini Pak. Nah, soalnya kalau dilihat masih ya, masih settingannya itu masih belum bergeser ke kanan gitu, masih bergeser ke kiri. Ini jadi yang untuk yang ini ada dua problem ya kan. Geser ke kanannya itu kalau kamu lihat ya, yang kamu kirim di foto ini itu masih belum posisi ke kanan, itu satu. Nah, kalau umpamanya dia sudah posisi ke kanan, nah baru pakai template-nya tadi. Nah, dari template itu nanti kita bisa lihat ya, di bagian mana yang dia bergesernya nggak tetap. Kalau umpamanya dia nggak masuk di template-nya, nah itu baru kita setup di makernya, jadi itu spring. Ring. Springnya itu ya. Nah, spring itu kita bisa tentukan mau spring yang sebelah yang pertama yang ini atau spring yang satunya lagi yang ini. Itu Oh itu iya ya. untuk yang apa namanya? Untuk yang eh, cetakan geser kiri kanan ya. Nah, kalau untuk yang permasalahan yang angka 8-nya itu jadi cetak full terus pecah ya. Nah, itu yang kita rubah itu di meter wheel, Hmm. di meter wheelnya, di menu meter wheel nih. Nah, di menu meter wheel ini yang kita rubah di tadi lu kok nggak mau berubah sih? Bentar ya. Pan, kok dia mau ini sih, Pan? Hmm. Itu tuh, Pan. Mau merubah yang ininya nih, menu ini, ya, apa? Oh, nggak mau itu sih. Oh, ini udah. Kemarin waktu di Pandu nggak sampai di apa? Di Ajus ini sih Pak. Mana yang di pernya? Di sini ya, itu. Kenapa? Kemarin waktu di Pandu nggak sampai Ajus pernya sih kemarin. Ya, soalnya kan kebetulan saya minta dipasang dulu gesernya ke kiri semua atau ke kanan. Nah, pandunya lewat aplikasi ini. Ya, Dan Van wheel-nya. ya, di aplikasi ini pergeserannya. Tapi kalau umpamanya dia bergesernya stabil, ya kan? Nah, itu kita bisa pakai setup ininya mekaniknya seperti itu.
Ini saya tinggal dulu sebentar ya. Nggak sampai 5 menit. Sebentar lagi. Oh iya Pak. Telepon dulu sebentar. Itu problemnya sering nggak Mas di sana Mas? Jarang, tapi kalau ada problem muncul pasti Bingung, lama itunya, solve-nya. bingung ya. Mau dipandu sama aja. Oh, Mentok-mentok ya, tarik lagi. tarik backup. Udah sering nggak bisa di sana berarti? Udah sering tarik backup berarti ya? Ini kayaknya udah 3 kali nih kayaknya udah. Oh, Yang tiga. mesin uji nih. Oh. Soalnya Berarti intinya 2 sih buat gantian. berarti udah sempat nyoba itu juga ya berarti ya? Udah sempat coba di maintenance tools sama Pak Coco dipandu. Udah semuanya mentok, Mas. Oh. Paling nanti ya ini ya adjustment ya. Nanti Pak Coco paling adjustment ya. Nanti kita Daripada paling adjustment tetap nggak ketemu. paling adjustmentnya besok mungkin. Hari ini full dijelasin maintenance tools dulu. Mana ada hampir 3 hari juga training. Iya. Pak 3 sampai 4 hari itu. Kalau dulu masih baru, mending cuma kadang nggak jalan, cuma di clean jalurnya aja udah jalan. Iya. Karena yang paling susah itu kalau ini Mas, kalau udah naik turun nih Mas, kalau di posisi sini nih, kertas di FZ1027 juga itu harus di settingnya ini nih, naik turun ini posisi ini nih, Hmm, sama sama posisi settingan per ini nih, harus pas juga nih, di adjust nggak boleh terlalu kencang. Dan dia kan main nih kalau lewatin kertas juga kan dia main nih, iya. gini-gini, tuh, tuh main. Kadang di settingan ini, paling sering di Itu untuk kalibrasinya 1027 sama 2155 sama. Sama itu. Oh iya, iya, baru tahu. Soalnya nggak pernah pakai itu sih. Untuk 1027 nggak pernah ada kendala. nggak pernah pakai ini maksudnya alat kalibrasi ini. Ada itu cuma nggak pernah kepake. Oh, Saya kira ini itu cuma buat Fuji 1027 aja itu. ya. Kalau saya kalau dulu kalau lagi di lapangan saya justru malah ini penting buat kasih tahu ke customer. Nih Bu, dari saya settingannya udah oke Bu ya kayak gini gini gini. Oh gitu, nggak dikasih tahu. Ya iya. Kalau saya kadang suka kasih tahu karena gini, kadang kan namanya customer ya. Ini udah di setting kok masih miring lagi, ini masih miring lagi. Makanya saya tunjukin aja lah ini. Nih udah ini udah sesuai nih Mas ya. Kalau habis PM juga. Hmm. Iya, kadang kan namanya settingan kan kita nggak tahu ya dia salah taruh kertas apa salah gimana tuh kita juga nggak tahu juga. Makanya saya kasih lihat aja tuh dulu alat kalibrasinya dulu. Itu yang kayak akrilik itu kan? Iya, ya ini penggaris akrilik. Oh iya, iya, iya. Iya nih penggaris akrilik karena kan ada edge ujungnya nih kan ada ini edge ujungnya nih. Kalau saya sih dulu kalau di lapangan berpatokan sama ini kertas ini aja nih. Ini kan ada ininya nih, ada ujung. Nah ini taruh ujungnya tuh taruhnya di pas ini nih. Oh Ya, iya, iya. itu baru pas-pasin posisi font-fontnya. Oh, siapa berarti harus bawa nih ya? Iya, dia kalau saya patokannya kalau dulu di lapangan tuh dari yang sini. Ini patokan ini. Nah, ini harus nanti ntar tinggal dikasih tahu ke customer nih. Ini Bu, ini udah sesuai Bu ya. Gini gini gini. Untuk untuk di Malang kan cuma satu deh, cuma nggak tahu itu masih utuh nggak ya? So, kalau minta lagi boleh nggak? Boleh ke Pak Iswandi. Oh, Biasanya cuma baik. gini. Kan kadang kan kalau alat ini kan kadang kan suka burem nih bagian hitam-hitamnya nih kayak gini-gini. Nah, itu soalnya kan udah Yang lama kan. yang rusak dibawa ke sini biasanya. Harus ada yang bekas. Oh, dituker. Oh iya, iya, iya. Itu soal zamannya si Erwin sih dulu. Oh, Erwin. masih baru masuk tahun berapa, Mas? Itu waktu transisi dari aspak ke murni. Oh, berarti Mas Eksaspa. Ya, betul. Oh, tanpa Wawan, Eko ya dulu. Oke, Itu oke. anak buahnya tuh Dwi Snanto itu. Oh, Pak Dwi, Pak Ujang. Ya. Oh, anak gue Pak Ujang. Oke, oke. Sip, sip. Ini Pak ada Pak Ujang di belakang saya nih. Lagi. Oh,
Iya biasanya kendalanya itu sih kalau di lapangan. Terus misalnya ini juga nih kadang suka kendala juga nih cartridge 1, 2, 3. Oh iya tuh barusan kemarin siapa tadi Snadi tuh yang live tadi kendala Iya, itu nemuin itu. dia kan harus disetting naik turun nih. Kadang dia positioning biasanya dia cuman Saya margin top sama margin bottomnya dia harus disetting tuh kan. Kadang terlalu naik, kadang terlalu turun. Kayak gitu tuh. Saya dulu kalau pegang mesin ini sih jujur aja nggak pernah ada masalah mas. betul, betul sama. Pertama masih baru tuh nggak ada kendala. Tapi kalau udah ada kendala, udah nyangkutnya bisa sampai sejam 2 jam mau nggak mau. Aduh, itu masih Ah, cepat itu kadang saya sampai dari siang kadang sampai mau maghrib oh, padu sana sini. sama Aduh, cocok juga. Ya mau nggak mau sama cocok sih. Kalau nggak sama camul, ada nomor camul nggak mas? Cak Mul Surabaya. Enggak, Pak Mulyadi. Dia Oh, Cak Mul lagi. teknisi di wilayah timur. Dia jalan Oh, enggak. timur. Belum, belum. Jadi selain Pak Coco, Pak Mulyadi juga lumayan juga, Pak Mul sama Andri. Enak sih nanya dulu tuh sama Pak Mul sama Andri, kalau udah mentok baru Pak Coco. Oh gitu. Ya, Saya kalau lagi gitu. Pak Coco kan ini anak buah juga tuh. Biasanya Pak Mul, ntar saya share nomornya Pak Mul deh. Ya, Oke, oke. sorry Siap, siap. terganggu tadi saya ada lagi rada ribet dikit gitu. Nah, jadi yang persoalan yang kamu itu tuh sebenarnya ada dua ya. Geser kiri kanannya itu kalau umpamanya semua cetakannya geser ke kanan semua itu atau ke kiri semua kita pakai aplikasi ini ya. Tapi kalau dia bergesernya setelah kita cek di template-nya itu ya kan itu tidak masuk di kolom semua kayak tadi tuh yang 65 kolom. Terus ada yang bergeser, ada apa namanya cetakannya ini apa namanya cetakannya tidak masuk di kolom ya, tidak masuk di kolom. Terus kita bisa lihat posisi di mana itu yang nggak masuk di kolom. Nah, baru kita setup di mekaniknya yang ada kayak ini bagian sini dan ini seperti itu. Besok ya besok ya, adjustment ya. Ya, bisa besok adjustment. Nah, terus apa namanya eh untuk yang hasil cetakannya angka 8-nya penuh, ya kan? Halo, Yoga, Ya, yang angka 8-nya penuh, angka hitam kan tuh, ya kan? ya. Nah, terus dia ada pecah juga kan? Ya ada pecahnya, ada penuh, ada pecah. Nah, itu. Nah, itu yang saya bilang waktu itu coba dicek hammer cap-nya. Tahu kan hammer cap-nya kan? Bagian Ya. hammer. Nah, apakah hammer cap-nya bagus atau tidak? Itu satu, ya kan? Nah, terus cek di formwheel-nya, ya. Formwheel-nya itu di angka 8, itu dia kotor apa enggak? Atau dia pecah? Angkanya Hmm. 8. Kemarin sempat kotor, Pak. Terus saya korek pakai jarum udah hilang kan kotornya, udah saya cuci alkohol lagi. Itu Ah, masih tetap sama itu. masih tetap sama. Karena di angka 8 di formwheel itu Ada dua. ada dua. Itu. Nah, setiap setiap angka itu pasti ada dua. Karena kan dia berputar tuh. Jadi ada dua. Tuh. Nah, di dalamnya angka 8 ini kotak-kotak itu tuh kotor atau pecah tuh. Kayak misalnya ntar di zoom nih. Sampai ya? Dan Pak, Oke, Pak.
Nah, kayak itu. Nah, sebelah kirinya angka 6 itu kan angka 9 tuh. Ya. Nah, itu yang nonjolnya itu dia pecah gak di angka 9 atau di angka 8-nya itu. Ya. Nah, seperti itu tuh angka itunya tuh dia pecah gak angka 9. Nah, dah. Nah, seperti itu angka 9 itu yang membentuk kotak itu tuh. Dia kalau pecah, Iya. ya pasti kalau atasnya nah itu. Kalau dia pecah di situnya, otomatis karbonnya itu akan nempel. Oh iya, Kalau dia nempel di. kalau dia kotor di dalam kotaknya itu mungkin nempel semua di situ. Betul. Itu dua kemungkinan, ya. Tapi kalau umpamanya masih belum juga, bisa jadi kan formulnya kan ini rusak segala macam. Nah, untuk memastikan itu kan kita harus bongkar. Nah, di tempat kamu kan agak kesulitan kalau untuk membongkar kan. Makanya waktu itu saya sarankan untuk diperbaiki di workshop. Betul sekali, Pak. Yang ngecek semuanya seperti itu. Soalnya di Malang kan SP, Pak. Kalau di Surabaya kan lebih spesifik teknisnya itu ya, itu aja enak sih, nggak ada kendala. Ya, nah makanya waktu itu mau ditariknya ke workshop Jakarta atau workshop Surabaya. Akhirnya tariknya ke workshop mana tuh? Halo, juga Ya, kemarin nggak ditarik ke Surabaya itu, Pak. Berarti ke Jakarta langsung lagi ya? ke Jakarta ya langsung ya. Kayak ke Jakarta langsung deh, Pak. Cuma kemarin ada kesulitan orangnya nggak tahu ribet juga tuh, Pak. Orang BCA-nya. Kenapa? Ada kendala di BCA-nya kemarin nggak tahu jadi ditarik atau belum itu. Kemarin Pak Is juga itu, Pak. Ada kendala waktu penarikan Hmm, atau orangnya butuh kejelasan waktu apa biaya ongkir atau gimana gitu nggak tahu kemarin tuh, Pak. lalu ya. Ini untuk adjustment dilanjut besok, Pak, atau gimana, Pak? Besok aja kali ya, soalnya cuma satu orang. Iya, Iya. Pak. Ini Isnadi sama Afin soalnya masih di Abacus nggak bisa Oke. ikut. Nanti ntar saya share ya hasil ininya, hasil training hari pertama. Nanti ntar si Afin suruh liatin dulu tuh hari yang Oh pertama. iya. Jadi kita bisa fokus lanjut ke hari kedua. Nanti ntar saya langsung kasih ke Pak Iswandi ininya pakai Google Drive kali ya, pakai Google Drive. Nanti ntar ditonton aja dari Google Drive. Nanti ntar baru kita besok lanjut tanpa harus dijelasin lagi yang di hari pertama. Gitu. Ya, Tadi kabarin aja Pak Afin. Paling begitu aja dulu ya. baik, baik. Oke, ketemu besok lagi ya. Oh, siapa? Oke, sebentar aja dong. Ya, Ya, Pak. baik. Enggak, tinggal dulu ya. Gue lagi ngurusin ini. Ya, Pak. Makasih, Pak ya. Yo, Selamat siang. sip, sip. Yo, thank you, Mas. Sama-sama. Oh.